Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, anak-anak sekalian. Pagi, Pak. Apa kabarnya hari ini? SMK? Bisa. SMK? Hebat. Vokasi kuat? Kekuatan Indonesia. Baik, sebelum kita masuk ke materi, mari sama-sama kita berdoa. Mudah-mudahan proses PBN pada pagi ini berjalan dengan baik, mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Kepada Ananda Hadir, silakan berdoa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai aktivitas pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa. Doa mulai. Terima kasih kepada Ananda Hadir yang telah memberi doanya. Baik anak-anak sekalian, sebelum kita masuk ke materi, mari sama-sama kita menyanyikan lagu wajib nasional untuk menumbuhkan rasa nasionalisme kita. Kepada Anda Ria, silakan dipimpin lagunya. Silakan berdiri. Baik, terima kasih kepada Ananda Ria yang telah memimpin lagu wajib nasionalnya. Baik, untuk kehadiran pada hari ini, Bapak absen dulu. Kira-kira siapa yang tidak hadir hari ini? Aris. Siapa lagi? Sulaiman. Ada lagi? Ada lagi? Sudah. Hari ini semua sehat kan? Ya, alhamdulillah. Kita bersyukur kepada Allah yang bahwasanya kesehatan itu perlu kita syukuri, agar nikmat yang Tuhan berikan kepada kita semakin ditambah dan ditambah. Kita masuk ke
materi kita. Judul kita pada hari ini bisa diperhatikan pengenalan konstitusi dalam pengalaman hidup sehari-hari. Nanti ada beberapa tujuan pelajaran yang kita bahas hari ini dan sampai nanti di asesmennya. Tujuan pembelajaran kita pada pagi ini ada beberapa poin. Yang pertama sekali, peserta didik dapat mendeskripsikan dan membuat kesimpulan penting terkait dengan materi yang dipelajari, yakni definisi konstitusi, sejarah perubahan jenis konstitusi, perubahan konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 yang didasarkan terkait dengan pengalaman hidup sehari-hari seperti pendidikan, kesehatan, dan lain sebagainya. Jadi untuk pembahasan ini mari sama-sama kita perhatikan video atau slide untuk menambah wawasan kita. Mari sama-sama kita tonton bersama atau saksikan secara bersama-sama. Kalian tentunya pernah dengar kata konstitusi, apalagi mahasiswa atau lulusan dari fakultas hukum atau politik di tingkatan universitas. Kata konstitusi mungkin kita jumpai pas kita baca koran, nonton TV atau main HP. Tapi kalian tahu gak sih apa itu konstitusi? Secara sederhana, pertanyaan apa itu konstitusi dapat dijawab dengan pengertian konstitusi merupakan hukum dasar yang disusun secara sistematis untuk menata dan mengatur pokok-pokok struktur dan fungsi lembaga negara, termasuk kewenangan dan batasan kewenangan lembaga-lembaga itu. Banyak ahli hukum juga membagi pengertian konstitusi menjadi dua, yaitu dalam arti luas dan dalam arti sempit. Konstitusi dalam arti luas mencakup ketentuan-ketentuan dasar atau hukum dasar suatu negara, baik tertulis maupun tidak tertulis. Ada juga ahli hukum yang mengatakan bahwa konstitusi mencakup keseluruhan hukum dari yang tertinggi antar lembaga-lembaga negara. Oke, sekian pembahasan singkat tentang konstitusi. Kalau ada kritik dan saran, silakan drop di kolom komentar. Dan terima kasih. Baiklah Bapak sekalian, hari ini atau pada hari ini kita akan mengerjakan LKPD. Kemarin atau kita buat kelompoknya menjadi 4 kelompok, kelompok 1, 2, 3, dan 4. Nanti setelah itu kita akan presentasikan hasil kelompok tersebut, dan setelah itu nanti kita mengerjakan asesmen atau penilaian kepada anak bapak sekalian agar dibentuk kelompoknya dan dikerjakan modul yang ada.
sesuai dengan LKP ini dibuat nama kelompoknya. Silakan dikerjakan. Ya, di lembar apa tadi? Yang lainnya itu silakan kerjasama. Boleh satu orang menulis, yang lainnya itu boleh membacakan. Ada yang belum jelas? Sudah jelas semua? Baik. Silakan dibaca dulu ya. Dibaca, dipahami. Ya. Mana soalnya? Soalnya di. Iya. Iya. Ya benar semua. Terkait dengan jawaban yang bertiga itu. Atau pengembangan dari soal nomor 2 itu kan ada hubungannya dengan soal nomor 3. Ayo Pak, nomor 3 Pak. Nggak paham. Coba dibaca lagi Pak. Berikan pendapat atas pasal dan ayat. Itu kan sholat itu kan termasuk syariat. Ya. Kalau misalnya kita Islam itu salat berjamaah, karena memang agama itu sila pertama itu tak boleh dipaksakan memang. Berapa satu dah? Baik, mari sama-sama kita perhatikan secara saksama presentasi dari kelompok 1. Silakan kelompok 1 dipresentasikan ke depan. Salah satu hasil perubahan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah mengenai sistematika sebelum amandemen. Sistematika Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 terdiri atas pembukaan, batang tubuh 37 pasal, 16 bab 49 ayat, 4 pasal aturan peralihan dan 2 ayat aturan tambahan. Di nomor 2, pasal 28 ayat 1, setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan yang
lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Pasal 29 ayat 1 menyatakan negara berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa. Pasal 34 ayat 1 fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Nomor 3, pendapat kami atas pasal dan ayat adalah seperti membantu teman yang berbeda keyakinan. 2, menolong teman pada kesusahan. 3, Jawaban nomor 1, salah satu hasil perubahan terhadap UUD NKRI tahun 1945 adalah mengenai sistematikanya sebelum amandemen. Sistematika UUD NKRI tahun 1945 terdiri atas aturan tambahan setelah amandemen. Sistematika UUD NKRI tahun 1945 menjadi pembukaan. Tetap alinea keempat, bayangan tubuh, batang tubuh 73 pasal dan 170 ayat, 3 pasal aturan peradilan dan 2 ayat aturan tambahan. Selain itu, dari segi perubahan kualitatif amandemen UUD NKRI tahun 1945 telah mengubah prinsip kedaulatan rakyat yang semula oleh MPR diubah menjadi dilaksanakan menurut undang-undang. Nomor 2, pasal 28 ayat 1, 2 dan 3. Pasal 1, setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Ayat 2, setiap orang berhak mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan. Ayat 3, setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat. Nomor 3, pasal dan ayat yang pernah terkait dalam kehidupan kami sehari-hari. 1, ikut bergotong royong di sekolah. 2, ikut mengumpulkan uang di sekolah yang disumbangkan kepada orang yang kurang mampu. 3, pernah membagikan makanan sayur rumah. Kesimpulannya, kesimpulan kami, kita sebagai manusia harus membantu sesama. Dan kita sebagai manusia tidak bisa hidup tanpa adanya sosialisasi sesama manusia. Tepuk tangan. Terima kasih untuk kelompok 2. Baik, selanjutnya kelompok 3. Silakan. Mengenai sistematika sebelum amandemen, sistematika UUD tahun 1945 terdiri atas pembukaan batang tubuh, 37 pasal, 16 bab, 49 ayat, 4 pasal aturan pengalihan dan 2 ayat aturan tambahan. Setelah amandemen, sistematika Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menjadi pembukaan, tetap 4 alinea batang tubuh, 21 bab, 73 pasal dan 170 ayat, 3 pasal aturan pengalihan dan 2 ayat aturan tambahan. Dari perubahan kualitatif amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 telah mengubah prinsip kedaulatan rakyat yang semula oleh MPR diubah menjadi dilaksanakan. Menurut undang-undang, masing-masing melaksanakan kedaulatan rakyat dalam lingkup wewenang yang dimiliki Presiden yang semua memiliki kekuasaan besar. Mengubah prinsip saling mengawasi dan mengimbangi dengan cara ciptaan negara yang hendak dibangun adalah negara hukum yang demikian dan demokratis.
Sebutkan minimal 3 pasal dan ayat yang ada dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik tahun 1945 yang terkait dengan kehidupan kalian sehari-hari. Bergotong royong membantu seseorang yang mengalami kesulitan, mengutip sampah, menjenguk teman sekolah ketika sakit, menghias kelas, menginjamkan pulpen ke teman ketika dia tidak punya pulpen. Berikan pendapat atas pasal yang dan ayat tersebut dikaitkan dengan pengalaman hidup sehari-hari, termasuk bagaimana implementasinya. Meminjamkan uang kepada teman, bersedekah, minjam barang roda tetangga, kegiatan ronda, menjenguk tetangga. Kesimpulan dari kelompok kami adalah kita harus menaati aturan di negara kita dan kita harus bisa bersosial di lingkungan masyarakat dan di sekolah dengan mengikuti aturan kegiatan dan dalam bersosial. Sekian, terima kasih dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ananda Radit yang telah mempresentasikan hasil karyanya. Untuk kelompok 4 silakan dipresentasikan. Mengenai sistematikanya, sebelum amandemen sistematika Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 terdiri atas pembukaan, kekuatan tubuh 37 pasal, 16 bab, 49 ayat, 4 pasal aturan peralihan dan 2 ayat aturan tambahan. Setelah amandemen sistematika Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menjadi pembukaan kitab 4 alinea, kekuatan tubuh 21 bab, 73 pasal dan 170 ayat, 3 pasal aturan peralihan dan 2 ayat aturan tambahan. 2 pasal 31 ayat 1, setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. Pasal 28H ayat 2, setiap orang berhak mendapatkan kemudahan dan bukan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan. Pasal 34 ayat 3, negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak. 3. Meminjamkan pulpen ke teman yang membawa pulpen. Terus membantu mengisikan ruangan kelas, menjenguk teman yang sedang sakit. Simpul dari kelompok kami, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 telah mengalami beberapa kali perubahan dan kehidupan sehari-hari kita itu sudah tercantum di dalam pasal dan ayat Undang-Undang Dasar. Kasih aplaus sama teman kita. Baik, terima kasih kepada anak-anak bapak semua yang mempresentasikan hasil karyanya mulai dari kelompok 1, 2, dan 3. Selanjutnya kita ada post test untuk mengukur kemampuan masing-masing kamu atau asesmen penilaian. Jadi di layar ini ada soal, kamu kerjakan masing-masing. Ini bukan kelompok ya. Dibuat namanya jadi masing-masing lembar jawab nanti akan dikumpul. Kemudian yang hasil kelompoknya mana? Yang hasil kelompok nanti kita pakai dokumentasi. Asesmennya individu ya. Kamu baca modul yang ada.
langsung ke jawaban, ke soalnya lagi. Karena waktu kita sudah tinggal sedikit. Kalau udah siap semua, Baik, asesmen sudah kita kerjakan dan Bapak harap ada di antara teman kita yang menyimpulkan. Siapa kira-kira yang bisa menyimpulkan dari hasil kelompok tadi, kemudian di asesmen individu, ada yang bisa simpulkan? Iya, silakan Nadia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konstitusi adalah pernyataan tentang bentuk dan susunan suatu negara yang dipersiapkan sebelum atau sesudah berdirinya suatu negara. Konstitusi terdiri dua macam jenis konstitusi, yaitu tertulis dan tidak tertulis. Contoh yang tertulis aturan di sekolah, contoh pengawasan tepatnya. Contoh yang tidak tertulis adalah seperti membentangkan karpet merah kepada presiden. 2. Adanya panti asuhan bagi anak-anak gelandangan, adanya sekolah gratis dari pemerintah, memberi walaupun sedikit kepada yang kurang mampu, saling menolong saat ada kawan yang kesulitan, bergotong royong mau di sekolah, di rumah maupun di masyarakat. 3. Harus satu pemikiran dalam bersosial, saling membantu, bekerja sama dan kompak dalam melakukan kegiatan di rumah, di sekolah maupun mau dimanapun itu. Contohnya bergotong royong yang semua harus bekerja sama dan saling membantu dan mengikuti aturan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Abrus. Terima kasih kepada Ananda Radit yang telah menyimpulkan proses pembelajaran pada pagi ini. Mudah-mudahan apa yang disimpulkan tadi mendapat menjadi ilmu pengetahuan bagi kita bersama. Sebelum kita akhiri proses pembelajaran ini, mari sama-sama kita berdoa. Mudah-mudahan apa yang kita kerjakan, kita baca hari ini mendapat menjadikan ilmu yang bermanfaat, baik hari ini dan di masa-masa akan datang. Kepada Ananda Radit, silakan dipimpin doanya. Sebelum kita mengakhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa mulai. Amin.